Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwah fillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan di dalam kajian ilmu balaghah, sebuah program dari pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel bersama saya Kulna Rahmat. Dan hari ini kita akan mulai pelajaran kita di dalam ilmu balaghah ini dengan membahas al-madkhalu ila ilmil balaghah, yaitu pembuka ya, atau pendahuluan dari ilmu balaghah ini ya, muqaddimah. Nah, ini semacam pembuka untuk memberikan dasar-dasar pemahaman kepada kita semua dalam masuk ke dalam ilmu balaghah ya. Madkhal ya, madkhal itu kan isim ini ya, isim makan. Dakhala masuk, al-madkhal artinya tempat masuk ya. Ya, tempat masuknya kita ke dalam ilmu balaghah gitu. Ini semacam muqaddimah atau pendahuluan bagi kita semua sebelum mempelajari ilmu balaghah. Adapun kitab yang akan kita pelajari di dalam ilmu balaghah ini ya, karena ini basic ya, balaghah dasar, kita akan menggunakan Al-Balaghatul Muyassarah yang disusun oleh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi ya. Beliau adalah merupakan salah seorang ulama mutafawikin di ilmu lughah ya, dalam ilmu kebahasaan. Beliau selain Al-Balaghatul Muyassarah, beliau juga mensyarah kitab Alfiyah ya, itu Asyarhul Muyassar di Alfiyat Ibn Malik ya. Dan beliau masih hidup ya sampai sekarang ya. Beliau termasuk ulama mutaakhirin dan alhamdulillah kita bisa istifadah dari kitab beliau, yaitu Al-Balaghatul Muyassarah. Akan tapi ikhwah fillah ya, sebelum kita masuk ya ke dalam ilmu balaghahnya itu sendiri, nah, kita mempersiapkan madkhal. Ya, al-madkhal itu apa? Tempat masuknya kita ke dalam ilmu balaghah tersebut ya. Dan bersama saya ya, alhamdulillah ditemani oleh para santri pesantren Maki Kibar dan Sigor ya, alhamdulillah. Akan tapi dalam proses tasjilat ini ya, saya akan menggunakan metode saya membaca langsung, kemudian menerjemahkan dan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan ya. Dan nanti apabila ada hal-hal yang tidak difahami ya, bisa untuk ditanyakan di kolom komentar, dipersilahkan. Tip kita mulai. Al-madkhalu ila ilmil balaghah ya. Al-madkhal ya, tempat masuk ke dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan ilmu balaghah ini ya, dia adalah ilmu yang tentu menuntut ya pada kita semua ya, pemahaman sebelum masuk ke dalam ilmu ini ya. Karena ilmu ini bukan ilmu dasar ya, sekali lagi ilmu ini bukan ilmu dasar, akan tapi dia adalah ilmu yang memerlukan pondasi dasar gitu ya. Jadi ini adalah ilmu bahasa Arab lanjutan. Oleh sebab itu maka bagi yang ingin mempelajari ilmu balaghah hendaklah didasari dengan minimal ya. Ini minimalnya yaitu ilmu nahwu dan shorof begitu. Ya, jadi harus memiliki pemahaman terlebih dahulu terhadap ilmu nahwu dan shorof. Karena apabila tanpa memahami ilmu nahwu dan shorof ya, apalagi misalkan baru belajar, maka tidak mudah bagi seseorang untuk memahami ilmu balaghah ini gitu. Ya, jadi ilmu balaghah ini bisa dikategorikan sebagai ilmu bahasa Arab lanjutan gitu ya. Ya, kalau ilmu bahasa Arab dasarnya adalah nahwu dan shorof gitu ya, dan juga kita mempelajari mufradat gitu, dan sebagainya. Nah, maka ilmu balaghah ini merupakan ilmu bahasa Arab lanjutan dari ilmu nahwu dan shorof. Nah, oleh sebab itu maka bagi yang ingin mempelajari ilmu ini silahkan belajar dulu nahwu dan shorofnya. Adapun yang sudah mempelajari nahwu dan shorof, apalagi misalkan sampai tingkat lanjutannya,
ya yuk bersama-sama kita mempelajari ilmu balaghah ini ya. Karena balaghah sendiri ya namanya juga balaghah, dari kalimat balaghah ya, artinya apa? Sampai gitu ya. Jadi ya ini sudah sampai kepada tahapan lanjutan gitu dari bahasa Arab. Maka di sini dikatakan innal asasal ladzi buniyat alaihil balaghatu huwa awalan ya dirasatul Qur'anil Karim bi ta'biri ya wa muqabalatiha bi asali bil bulaghai ya, ini innal asas ya, sesungguhnya dasar alladzi buniyat yang mana dibangun alaihi ya, di atasnya al balaghatu balaghah huwa awalan yang pertama kali adalah ya awalan dan harusnya ada titik 2 ya. Dirasatul Quran ya. Jadi yang pertama adalah dirasah Al-Quran ya. Dirasah Al-Quran yaitu mempelajari apa? Mempelajari Al-Quran bitakbir ya, di dalam takbir ya, dalam takbirnya dalam ungkapan-ungkapannya ya. Karena tentu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'anul Karim mengandung gaya bahasa yang sangat tinggi ya. Gaya bahasa yang sangat agung di sini. Wa muqabalatiha ya, dan memperbandingkannya ya. Muqabalah bimana muqaranah wa muqabalatiha dan atau boleh mempertemukannya ya. Bi asali bil bulagha ya, dengan gaya-gaya bahasa bulaghah ya. Siapa yang disebut dengan bulaghah? Bulaghah adalah para ahli balaghah ya. Jadi mereka adalah para ahli sastra gitu. Wa muqabalatiha dan membandingkannya dengan gaya-gaya bahasa para ahli balaghah. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang harus menjadi pondasi bagi kita yang pertama adalah dirasatul Quran ya, dirasatul Quran. Jadi kenapa kita mempelajari ilmu balaghah ya? Untuk mempelajari apa? Al-Quran gitu. Agar kita memahami gaya bahasa Al-Quran. Karena gaya bahasa Al-Quran dia mengandung sastra yang sangat tinggi gitu. Wa kadzalika sunnatu ya, dan demikian juga sunnah ya. Wa kadzalika sunnatun nabawiyah ya, dan demikian juga sunnah nabawiyah, yang mana sunnah nabawiyah dia juga adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Ya Rasulullah SAW itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, akan tapi dia adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang pertama. Jadi yang harus kita pahami ya, bahwasanya ilmu balaghah ini sendiri dibangun di atas pemahaman ya terhadap apa? Terhadap Al-Quran dan Sunnah gitu. Ya, dan juga dia adalah merupakan dirasah ya, studi terhadap Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan juga memperbandingkannya dengan gaya bahasa para ahli sastra gitu. Baik, kita lanjutkan. Sanian, yang kedua, litawdihi kalami ablagil khalqi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua, maksud dari ada asas mempelajari ilmu balaghah adalah litawdihi kalam ya, untuk menjelaskan pembicaraan. Untuk menjelaskan pembicaraan ablagil khalqi ya, sebalik-baliknya makhluk ya, maksudnya sepasih-pasihnya makhluk ya, orang yang paling ahli di dalam ilmu balaghah siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Rasulullah SAW itu memiliki perkataan yang baligh, apa? Sampai gitu ya. Itu diantara sifat perkataan beliau ya. Selain beliau memiliki sifat perkataan itu jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ringkat, padat, jelas ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, Rasulullah SAW itu perkataan beliau itu sampai gitu, ablag, sampai. Apa saja yang sampai? Maksudnya, tujuannya ya, dan juga maknanya itu sampai.
li tawdihi kalami ablagil khalqi sallallahu alaihi wasallam. Summa intaqalat ya, lil kalami an balagati syi'ri. Kemudian berpindah ya balaghah ini lil kalam ya, kepada kalam pembicaraan, an balagati syi'ri ya, dari balaghahnya syiar ya, khosatan secara khusus ya, karena memang kita dapati ini nanti banyak contoh-contohnya dari syiar ya, syiar Arabi nanti ya, gitu. An balagati syi'ri khasatan ya, wa nasri amatan, dan juga nasr ya, jadi prosa. Nanti dalam ilmu balaghah ini kita akan banyak bersinggungan dengan syair dan juga prosa. Bi kalamil Arabi al-aqha ya, pada pembicaraan orang Arab yang ya cenderung kasar gitu ya pada awal permulaannya gitu. Akan tapi kemudian apa? Kemudian diperhalus ya dengan apa? Dengan ilmu balaghah ini. Ya kita ketahui bersama bahwasannya tabiat daripada orang Arab itu kan ya mereka memiliki tabiat yang beraneka ragam ya. Salah satunya kalau berbicara itu mesti dengan perkataan yang intonasi yang tinggi gitu ya. Ini kalau antum misalkan ya ketemu dengan orang Arab ya, salah satunya intonasinya tinggi begitu. Nah kemudian intonasi yang tinggi ini diperhalus dengan apa? Dengan gaya berbicara yang indah yang terdapat di dalam ilmu balaghah. Paham ya? Itu kita lihat. Asasu ilmil balaghati ya, dasar ilmu balaghah. Yakumu ilmul balaghati ala asasain ya. Berdiri atau tegak ya ilmu balaghah ini ya, di atas dua pondasi. Huma, yang pertama adalah az-zauqul fitri ya. Zauqul fitri adalah perasaan fitrah ya. Jadi zauqul fitri ini ya perasaan yang memang itu adalah merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia. Huwal marji'ul awwal ya. Dia adalah tempat kembali yang pertama ya. Bil hukmi ya, dalam menghukumi alal fununil adabiyah ya, atas fan ya, cabang-cabang ilmu adab ya. Jadi yang pertama adalah perasaan ya. Perasaan fitrahnya manusia itu dia adalah merupakan pondasi pertama ya, dalam menghukumi ilmu-ilmu adab ini. Fayajidul qari'u ya, maka mendapati seorang qari awisami atau mendengar biba'dil asalibi ya, pada sebagian asalib ya, min jirsil kalimat, dari bunyi kalimat ya. Jaros itu kan lonceng ya. Maksudnya dari bunyi kalimat, wa halawatiha, dan juga manisnya kalimat tersebut. Nah, jadi yang menjadi pondasi dasar daripada ilmu balaghah ini yang pertama adalah perasaannya gitu. Sehingga ketika dia mendapati bunyi kalimat itu, dia mendapatkan apa juga? Dia mendapatkan manisnya dari kalimat tersebut. Bukankah kita sering terpana ya dengan orang yang ketika berbicara gitu kan, kemudian berbicaranya juga indah gitu kan, kemudian muasir fil qalbi gitu dan sebagainya. Kita terpana dengan orang yang seperti itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar bunyi atau disebut apa? Asbun gitu ya. Itu tidak hanya sekedar asbun asal bunyi, akan tapi ketika seseorang memahami balaghah ini, maka dia akan mendapati bunyi kalimat tersebut wa halawatiha, dan juga rasa manisnya. Wa ilti'amit tarakib ya, dan kecocokan susunannya ya gitu ya. Wa husni rasfiha ya, dan juga keindahan daripada susunannya tersebut gitu. Jadi masya Allah ya, ini luar biasa ya. Dan juga wa quwwatil ma'ani ya, dan kekuatan makna-makna ya. Wa sumuwil khayal. Nah, bahkan ya dari kuatnya makna tersebut akan mencapai kepada ketinggian khayal. Orang tuh mampu membayangkan. Contoh misalkan ini ya, dari orang yang berbicara dengan balaghah gitu, dengan balaghah. Ketika dia menggambarkan sesuatu, apa yang didapati?
Ketika misalkan seseorang berbicara tentang Palestina, ya, dan juga berbicara, ya, tidak hanya asal berbicara tentang kepedihan penduduk Palestina, apa yang akan ada dalam diri kita? Bayangan kan? Bayangan terkait dengan betapa menderitanya saudara-saudara kita yang ada di mana? Yang ada di Palestina, gitu. Ya, itu luar biasa. Nah, dia seperti itu. Ya. Nah, dia seperti itu, wa quwwatil ma'ani wa sumuwil khayal, ya, sampai mencapai kepada khayal tingkat tinggi. Ma la yajidu fi ba'dihal akharu, ya. Ma la yajidu, apa yang tidak bisa mendapati, ya. Ma la yajidu fi ba'diha, pada sebagainya al-akhar, orang lain, gitu. Ya. Fayabdulul ula ala saniyah, ya, maka ya menjadi lebih afdal, ya, lebih tinggi yang pertama dibandingkan dengan yang kedua, gitu. Tapi kita lanjutkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, ya, al-basiratun nafazah, ya. Al-basiratun nafazah artinya basirah, ya, basirah itu hati yang terbuka, ya. Al-basiratun nafazah, ya. Hati yang terbuka. Wal aqlul qadir, ya, dan juga akal yang mampu, ya, alal mufadalati, untuk membandingkan kelebihan. Wal muwazanati, ya, dan juga menyeimbangkan, ya. Wa ta'lil, ya, dan juga untuk mengidentifikasi penyakit. Nah, ini, ya. Jadi al-basiratun nafazah itu hati yang terbuka, ya. Nafiz, ya. Nafidah apa nafidah? Jendela, ya. Nah, itu. Jadi al-basiratun nafazah, ya, hati yang terbuka. Wal aqlul qadir, dan juga akal yang mampu untuk apa? Mufadalah, ya, membandingkan kelebihan. Wal muwazanah, ya, dan juga untuk menyeimbangkan. Wa ta'lil, ya, dan juga untuk mengidentifikasi penyakit. Wasihhatil muqaddimat atau muqaddamat, ya. Wasihhah, ya, dan juga benarnya muqaddamat, ya, permulaan, ya. Jadi ini yang mana dia merupakan bagian daripada hal-hal yang akan nantinya membantu kita di dalam memahami ilmu balaghah ini. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama az-zauqul fitri, ya. Yang kedua apa? Al-basiratun nafazah, ya. Litabna 'alaiha, ya, agar terbangun di atasnya ahkamun, hukum-hukum. Yatma'inul aqlu, ya, menjadi tenang akal, ya, ila jidaratiha, ya, ya, kepada judrah, ya, dan yang dinamakan dengan judrah ini, ya, adalah akal yang mampu untuk memberikan pemaknaan yang tepat terhadap setiap kalimat, ya. Judrah itu pantas, ya, ila judratiha, ya. Ahkamun yatma'inul aqlu, menjadi tenang akal itu, ila judratiha, ya, sehingga menjadi pantas baginya, ya. Wa yusallimu bisihatiha, dan menjadi selamat dengan sihatiha, ya, dengan kebenarannya, gitu, ya. Nah, itu, ya, yang merupakan madkhal dalam ilmu balaghah ini. Dan nanti insyaallah, ya, kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Al-Balaghatul Muyassarah, ya, yang mana kitab ini disusun oleh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi, yang mana beliau adalah merupakan ustaz, ya, dosen dalam ilmu qiraah dan tafsir, ya, di Universitas Ummul Qura. Nah, insyaallah ini kitab yang akan kita pelajari, dan nanti kita akan mulai mempelajarinya dari muqaddimah, ya, muqaddimah penulis, ya, muqaddimah penulis, seperti itu, ya. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bagi Anda yang ingin mendukung program ini, bisa menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 131004122 20122, mulai atas nama Amal Mata Hati, atau melalui Bank Syariah Indonesia
dengan nomor rekening 704-966-2027 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi di 0857-9595-5657. Atau bagi Anda yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, link aja, ShopeePay, BCA, Mobile, Dana, Lipin, Mandiri, BSI Mobile, BNI Mobile, dan aplikasi lain yang menerima kris, silahkan bisa scan kris ini untuk menyalurkan donasinya melalui Yayasan Amal Mata Hati. Ana haturkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyaksikan video ini, dan juga kepada para santri pesantren Maki yang telah membersamai di dalam proses tasjilat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.